Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alurboy. Hari ini saya sebagai salah satu mahasiswa S2 Hukum Unsurya. Saya datang diwakil dekan yang juga merupakan dosen saya, dan dosen saya mengajari saya terkait dengan metodologi penelitian hukum. Jadi ditulis oleh dosen saya Brigjen Purnawirawan Pak Dr. Sudarto, SH, MKN, dan MH. Kalau kita melihat dari CV ini, wow, Bapak punya banyak gelar. Saya penasaran dengan Bapak punya banyak gelar. Kok bisa seorang senior kita, Brigjen, mau kuliah begitu banyak dan ingin jadi dosen? Dan Pak Sudarto sudah jadi wakil dekan Hukum Universitas Surya Dharma. Saya pengen nanya-nanya dulu nih, kita perlu kenal dengan Bapak. Selamat siang Pak. Assalamualaikum Pak. Sehat-sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Sehat sekali. Pak, ini ketika mengajar kok Bapak sangat welcome dengan mahasiswa, sambut mahasiswa dengan baik, dan ketika saya datang Bapak langsung mengajari saya. Kebetulan saya jadi bimbingannya Bapak mengajari saya terkait dengan metodologi penelitian hukum, apa saja yang akan digunakan. Selain itu, saya mau tanya Bapak juga terkait dengan Unsurya nih, seputar Unsurya nih. Tapi terlebih khusus, gimana menurut Bapak tentang Unsurya? Unsurya ini merupakan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma ini mempunyai 4 kampus ya. 4 kampus itu ada kampus A, kampus B ini Fakultas Hukum terdiri dari S1 Hukum dan Magister Hukum. Selanjutnya di kampus C itu ada Ekonomi, Magister Manajemen, dan ini sebentar lagi Doktoral Manajemen nanti akan dibuka juga di Unsurya ini. Khususnya di Fakultas Hukum ini banyak saya mengajarkan tentang metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum, buku yang telah saya buat ini juga mengajarkan bagaimana metode penelitian hukum normatif. Saya mengajarkan tentang metode dogmatis. Metode dogmatis itu menganalisa tentang peraturan hukum secara tekstual. Juga metode historis, di mana menganalisa perkembangan hukum secara historis, dan kita juga mengajarkan metode komparatif ya. Ini membandingkan peraturan hukum antar negara. Juga kita diperbolehkan juga kita menggunakan metode penelitian hukum empiris. Empiris, di mana kita bisa menggunakan metode penelitian lapangan dan juga mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Kita juga bisa menggunakan metode penelitian survei, mengumpulkan data melalui kuesioner, juga menggunakan metode penelitian studi kasus. Bagaimana menganalisa kasus-kasus hukum secara mendalam. Itu yang saya terapkan, dan itu bisa kita kombinasikan metode penelitian hukum yang kombinasi itu melalui metode penelitian kualitatif. Ya, menganalisa secara data secara numerik, dan metode penelitian kuantitatif ini menganalisis data secara numerik. Ini juga bisa digabungkan metode penelitian ini. Itu secara gambaran. Kalau apa keunikan dan kelebihan daripada Unsurya? Unsurya ini mempunyai spesifikasi tersendiri. Ya, kebetulan kita ini hukum udara. Hukum udara. Bagaimana keselamatan penerbangan itu juga merupakan spesifikasi. Banyak mahasiswa S2 ini mengambil konsentrasi kedirgantaraan. Jadi kita mempunyai 3 konsentrasi. Yang pertama adalah perdata, pidana, dan konsentrasi kedirgantaraan. Ini sangat penting sekali kaitannya kedirgantaraan. Nah Pak, saya melihat ini bukunya menarik sekali nih. Kok Bapak seorang jenderal, Brigjen, bisa tulis buku, dan bukan hanya buku ini metodologi saja, tapi ada pengantar ilmu hukum nih. Bapak terinspirasi dari mana? Kok bisa jadi penulis buku? Entar jadi bukan Brigjen, jadi penulis buku dong. Karena saya selaku dosen itu mempunyai kewajiban tridharma. Mulai dari kita pengajaran, termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan itu sudah saya laksanakan semua. Kalau metode penelitian ini saya bersama Pak Dekan. Saya menulis dengan Pak Dekan, Marsikal Muda Purnawirawan Dr. Sujono, SHMH. Beliau juga sangat konsen sekali tentang hukum udara. Saya juga konsen juga tentang perdata. Sehingga ini kombinasi yang bagus antara pidana, perdata, termasuk kedirgantaraan seperti itu. Ada yang menarik nih Pak. Dapat kabar bahwa selain jurusan di sini, Unsurya juga menyiapkan LBH ya Pak? Ya, kebetulan saya ketua LKBH.
lembaga bantuan hukum yang secara cuma-cuma ya Pak? Cuma-cuma. Masyarakat manapun apabila ingin masalahnya bisa diselesaikan secara cuma-cuma, kami siap melaksanakan. Artinya dari pihak luar bebas ya Pak? Jadi bebas siapa saja. Dari instansi ataukah mungkin dari masyarakat golongan bawah yang ingin menyelesaikan masalah tapi tidak punya duit yang lebih tinggi atau uang transportasi begitu, bisa di LBH secara gratis ya Pak? Gratis. Justru tujuan kita itu kepada masyarakat yang ekonominya rendah, itu bisa kita pendampingan kita. Baik, Bapak, konsultasi hukum itu bisa. Bapak sebagai ketua LBH mengajak masyarakat yang ingin konsultasi hukum maupun dibantu secara hukum, silakan. Kebetulan dari insurans sendiri sudah siapkan secara gratis. Sudah gratis. Wah, luar biasa. Kalau seandainya universitas lain juga mengadakan begitu, berarti aman ini negara kita. Ya. Masyarakat betul-betul dapat hak yang sama, adil dalam proses hukum ya Pak. Ya. Pak, saya mau tanya lagi nih. Bapak tolong berikan tips dulu kepada kami anak-anak mahasiswa maupun yang sudah selesai mahasiswa. Tips menulis. Ini orang tua yang sudah sibuk-sibuk di TNI dan sudah pensiun pasti sibuk juga, tapi masih bisa tulis buku, sementara kita yang masih muda-muda belum tulis buku. Gimana Pak? Kok Bapak bisa punya semangat tulis buku? Tolong kasih tips kepada kami biar kami juga bisa menulis buku. Ini keren banget Pak menurut saya. Ya, prinsipnya kita ini harus mulai senang membaca dulu. Senang membaca, mendengar dan menulis. Mendengar dan menulis ya. Membaca, mendengar, menulis. Ya, dulu saya diajari orang tua saya itu ikro. Ikro itu harus mendengar, menulis. Harus mendengar, menulis. Jadi seperti itu. Orang mendengar, menulis, dan nanti berlatih. Lama-lama jadi kebiasaan. Nanti jadi kebiasaan. Ya? Dulu Bapak memulai tulis buku tuh dari apakah di Facebook kah, media sosial, atau langsung ke buku atau gimana Pak? Saya mulai menulis tuh masih pangkat kapten saya. Oh, jadi dari kapten sudah menulis buku? Wow, luar biasa. Ini menginspirasi buat para kapten, letnan, lain sebagainya bahwa nulis, ayo nulis. Jadi Pak Dr. Sudarto mengajak semua untuk menulis dan menulis, begitu ya Pak? Tips apa yang Bapak akan berikan kepada mungkin teman-teman yang masih SMA mau melanjutkan kuliah, atau mungkin yang sudah S1 mau melanjutkan S2 supaya bisa kuliah di Unsurian? Ya, saya juga berharap banyak ya kepada anak-anak muda sekarang ini. Tidak ada salahnya kita mengambil fakultas hukum ya, karena memang kita ini mulai dari lahir ya, kita sudah berurusan dengan hukum nih. Mulai lahir sampai meninggal itu kaitannya dengan hukum semua itu. Mulai kita membuat akte kelahiran sampai membuat surat kematian, itu semuanya hukum semua. Dan kita harus melek hukum saat ini ya. Melek hukum, ingat. Melek hukum. Jadi kata kunci dari Pak Sudarto, ada Brigjen Sudarto adalah mari melek hukum. Ya. Jadi jangan kaku dengan hukum ya Pak. Supaya tidak bisa dibohongi oleh orang lain ya Pak. Sebetulnya hukum itu kan untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu sebetulnya. Kita harus melek hukum di situ. Baik, Pak, keren. Ya. Jadi sebenarnya ya pendapat Pak Sudarto terkait dengan melek hukum. Boleh nih kita tulis judul tentang melek hukum. Wah, keren nih bersama Pak Sudarto. Oke, baik Pak. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak, apalagi sebagai wakil dekan saya sebagai mahasiswa UNSU ya. Jujur Pak, memilih untuk kuliah di sini perjuangan, karena saya sudah daftar beberapa kampus dan tiba-tiba saya daftar salah satu kampus, sudah mau kuliah, dapat kabar dari senior teman saya bahwa kuliah di Unsuria. Saya datang, ternyata berjodoh dengan Unsuria dan akhirnya saya kuliah. Dan jujur Unsuria sangat welcome. Dosen, ketua jurusan, dekan, semuanya pada welcome dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa itu diterima, sangat diterima, sehingga saya merasa betah. Apalagi ditunjuk sebagai ketua kelas ya Pak, sering berhubungan dengan Pak Sudarto. Mungkin begitu Pak, ada tambahan sedikit lagi atau mungkin saya kira cukup. Terima kasih. Nah, sampai ketemu Pak. Ini saya dikasih gratis ya Pak? Gratis ya. Wah, saya dikasih gratis teman-teman. Wah, alhamdulillah, puji Tuhan saya dikasih gratis. Oke, baik, terima kasih banyak. Bersama dengan saya Fritz Alboy, inilah hasil wawancara saya dengan Wakil Dekan Hukum di Unsuria, podcast Unsuria. Bagi yang tertarik untuk di podcast, mari bersama Unsuria. Dan saya juga sebagai mahasiswa hukum Unsuria, mahasiswa S2 hukum Unsuria, mengajak seluruh anak-anak yang baru tamat SMA maupun yang sudah tamat S1 melanjutkan S1 maupun S2 bisa di Unsuria. Di sini disiapkan S2 hukum dan S2 manajemen ya Pak. Ya, kalau untuk S1 apa saja Pak? S1 ada Fikes kita punya. Fakultas Ilmu Kesehatan. Oh, kesehatan ada Pak? Ada. Fakultas Ilmu Kesehatan. Sarjana keperawatan. Oh, perawat ada ya Pak? Sarjana keperawatan, kebidanan ada lengkap itu. Wow, luar biasa.
Apalagi yang diragukan, masalah akreditasi jangan khawatir, ini milik Yasam, TNI AU, jadi aman itu Pak. Oke, mungkin begitu saja Pak. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya datang mendadak karena saya tertarik dengan unsur ini harus dipromosikan lebih jauh lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.